wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai jaringan ikat istimewa ya. Seperti yang telah Bunda jelaskan di video sebelumnya, bahwa jaringan ikat istimewa itu terdiri dari jaringan adiposa, osteon atau tulang keras, kartilago atau tulang rawan, dan jaringan darah. Kita akan bahas dulu mengenai jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu disebut juga sebagai jaringan lemak. Fungsinya tentunya untuk menyimpan cadangan lemak, lalu mencegah tubuh kehilangan panas yang berlebihan, dan yang ketiga itu sebagai bantalan atau pelindung dari organ-organ yang vital atau organ-organ yang penting. Jaringan ikat istimewa yang kedua adalah kartilago atau tulang rawan. Kartilago atau tulang rawan ini memiliki matriks yang disebut sebagai kondrin. Nah, matriks ini berupa fosfat dan asam mukopolisakarida. Kondrin itu dibentuk oleh sel yang bernama kondroblast. Sel-sel penyusun tulang rawan itu disebut sebagai kondrosit. Nah, si kartilago ini dia dihasilkan oleh jaringan mesenkim pada anak-anak ya. Dan kartilago atau tulang rawan ini dilindungi oleh selaput yang disebut sebagai perikondrium. Tulang rawan atau kartilago ini dibagi berdasarkan susunan dan matriks yang dikandungnya. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tulang rawan hialin, yang kedua tulang rawan elastin, yang ketiga tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin itu berwarna putih kebiruan dan transparan. Biasanya itu terdapat pada rangka dari embrio, lalu ada pada saluran pernafasan, dan ujung tulang rusuk yang melekat pada tulang dada. Yang kedua adalah tulang rawan elastin. Tulang rawan elastin itu warnanya kekuningan, serabutnya tidak terlalu rapat dan halus. Contohnya ada pada tulang di daun telinga, lalu tulang pada cuping hidung. Yang ketiga adalah kartilago fibrosa. Kartilago fibrosa ini serabutnya kasar dan warnanya gelap keruh. Kartilago fibrosa itu biasanya ada pada cakram tulang belakang. Jaringan ikat istimewa yang ketiga adalah tulang keras atau disebut juga sebagai osteon. Nah, matriksnya kalau osteon itu kan keras ya, dia terdiri dari kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Matriks tulang pada osteon atau jaringan tulang keras itu dihasilkan oleh sel yang bernama osteoblast. Osteoblast itu dihasilkan oleh sel yang bernama fibroblast. Sel-sel penyusun dari tulang keras atau osteon itu namanya adalah osteosit. Nah, ada satu sel lagi nih ya yang terdapat pada tulang keras namanya osteoklas. Osteoklas itu fungsinya untuk merombak tulang atau menghancurkan tulang. Tulang keras itu mempunyai struktur yang disebut sebagai sistem Haffers. Berikut gambar dari sistem Haffers. Di dalam sistem Haffers itu yang pertama dia memiliki komponen yang namanya adalah lamela. Lamela itu adalah tempat terdapatnya lakuna. Ya, dia bentuknya konsentris. Jadi nih, yang melingkar-lingkar ini namanya adalah lamela. Yang kedua, sistem Haffers itu memiliki bagian yang disebut sebagai lakuna. Lakuna itu mengandung osteosit. Yang ketiga ada yang namanya kanalikuli. Kanalikuli itu adalah saluran kecil yang keluar dari lakuna. Dia menghubungkan lakuna yang satu dengan lakuna yang lainnya dan berperan dalam transport nutrisi. Lalu ada bagian yang disebut sebagai saluran Haffers ya. Saluran Haffers ini mengandung banyak saraf dan pembuluh darah.
fungsinya untuk memberi nutrisi ya pada jaringan tulang. Lalu ada bagian yang namanya osteosit nih ya. Si osteosit itu menghasilkan osteon atau sel-sel pembentuk osteon. Lalu ada di sini periosteum ya, yaitu selaput pembungkus dari jaringan tulang keras. Begitu untuk jaringan tulang. Untuk jaringan darah kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa materinya dicatat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.